Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Kenapa ya, kira-kira ada yang tahu? Baik. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, yang saat ini sedang sedih diberikan kebahagiaan, dan saat ini yang sedang kesusahan diberikan kemudahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum kita memasuki materi, mari kita murojaah bersama terlebih dahulu ya, membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Yuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydil musyrikin. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di bumi oleh perbuatan tangan manusia. Kan erat dengan kaitannya kerusakan yang ada di bumi. Sebelum kita memasuki materi itu, kita bahas dulu apa sih itu pengertian lingkungan. Nah, ada yang tahu apa itu lingkungan? Saya tahu. Apa coba Mbak? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Betul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lingkungan berarti daerah atau kawasan dan sebagainya yang memengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Adapun menurut KBBI itu, lingkungan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lingkungan hidup, ada lingkungan mati, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan kebudayaan. Selanjutnya, materinya yaitu tentang kerusakan alam di bumi. Di era sekarang ini telah terjadi banyak kerusakan di bumi. Ia disebabkan oleh bencana alam maupun tingkah laku manusia. Hal tersebut tertera dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang mana sudah kita baca tadi ya bareng-bareng. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di darat maupun di lautan. Kerusakan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan pada alam. Nah, Allah juga menjelaskan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh manusia, baik karena perbuatan maksiat maupun kesalahan dalam mengelola bumi. Selanjutnya ada perilaku orang munafik. Orang munafik itu orang yang berbohong. Ya, betul. Nah, hal ini tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Yang mana Allah menjelaskan dalam ayat ini terkait dengan perangai orang-orang munafik. Nah, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik itu mereka bersikap seakan-akan mereka itu peduli dengan lingkungan, padahal justru mereka lah yang menjadikan lingkungan itu rusak atau mereka itu pelakunya. Nah, selanjutnya ada ciptaan Allah untuk manusia. Tertera dalam Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa sehingga harapannya kita sebagai manusia itu bisa mengetahui hikmah dan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari alam. Nah, bagi orang-orang yang berakal dan berpikir, alam ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar bagi orang-orang yang mau belajar. Materi selanjutnya yaitu tentang penciptaan alam dengan benar yang tertera dalam Quran Shad ayat 27. Nah, ada yang berkenan untuk membacakan? Silakan. Ya, Mbak Usmatu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat ini atau dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya itu tidaklah sia-sia. Semuanya memiliki manfaat atas kekuasaan Allah dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai. Nah, hal tersebut juga
sebagai sumber oksigen untuk napas manusia. Lalu ketika berbuah, buahnya bisa bermanfaat untuk kehidupan. Dan pohon akarnya itu juga bisa menjadi keseimbangan alam dengan mengatur air dan tanahnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau sudah paham? Baik. Berikut ada tugas individu ya, bisa dikerjakan hari ini dalam waktu 20 menit di buku tulis kalian masing-masing. Silakan. Baik, bisa dikumpulkan. Baik, ini sudah tugas individu ya, dan untuk tugas kelompoknya itu ada matching card, yaitu mencocokkan kartu. Kan tadi kita sudah membaca bareng-bareng ya Quran surat Ar-Rum. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok. Nanti kalian mencocokkan antara terjemahan dan Arabnya, lalu membacakannya di depan. Ya, kelompok 1 bisa maju ke depan. Yang pertama yaitu Dhuhroh Fasadul, artinya telah nampak kerusakan. Yang kedua yaitu La'allahum yarji'un, karena perbuatan. Yang ketiga yaitu bima kasabat, menimpakan kepada mereka. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya masih ada tugas lagi ya, tugas kelompok. Di sini ada gambar, nanti kalian menjelaskan apa sih dampak dari tindakan yang ada di gambar ini. Satu tindakan 3 dampak ya. Silakan. Silakan kalau. Ini gambarnya teman-teman. Ini dampak orang yang lagi duduk ya, cuma ini malah mainan HP. Ini airnya terus dimatiin. Dampaknya itu kan jadi merusak lingkungan, terus mengurangi kesediaan air. Dampaknya yang pertama berkurangnya daerah resapan air, yang kedua hilangnya habitat para satwa, dan yang terakhir yaitu kemarau atau tanah gersang. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan atau materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia yang punya akal dan juga punya nafsu harus bisa mengontrol keduanya dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.